Sapi termasuk hewan ternak yang cukup istimewa dalam budaya pertanian khususnya di Bali. Hal ini sesuai dengan petuah lama dari tetua dahulu, yakni jika bertani di sawah, hendaknya juga memelihara sapi. Petuah ini secara tidak langsung sudah memberi isyarat terhadap sistem pertanian terintegrasi, setidaknya untuk padi sapi. Gusti Agung Ketut Sudratmajo dari Badan Litbang Kabupaten Badung menyampaikan, seperti diketahui sistem pertanian terintegrasi padi sapi tersebut sejatinya memiliki beberapa dimensi, diantaranya sebagai sumber tenaga kerja dalam pengolahan lahan, sumber pangan pokok, sumber pakan yang berasal dari limbah tanaman, sumber pupuk kandang dari sapi, baik itu padat, kompos, dan cair, sumber protein dari daging sapi, dan sebagai tabungan hidup jika melahirkan. Lebih fokus terhadap ternak sapi, sudah banyak diketahui dengan hewan ternak ini sebagai salah satu ternak yang dimuliakan karena banyak jasanya. Oleh karena itu, pada masyarakat Hindu masih banyak yang pantang untuk memakan dagingnya. Dalam konteks sapi sebagai tenaga kerja, di Bali masih ada pantangan, yaitu dilarang membajak sawah dengan sapi pada hari Kamis. Hal ini harus dimaknai sebagai salah satu bentuk hari libur untuk ternak sapi. Terlebih lagi pada saat turun musim sedang mengolah lahan. Dalam ajaran Hindu disebutkan manusia sebenarnya memiliki 7 mata atau ibu yang dimuliakan, yang terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu ibu dalam wujud manusia dan ibu dalam wujud bukan manusia. Ibu dalam wujud manusia tersebut adalah ibu kandung, istri raja, istri brahmana, dan perawat. Sedangkan yang bukan manusia adalah sapi, tanah, dan ilmu pengetahuan. Sapi disebut ibu karena konon erat kaitannya dengan proses penciptaan dunia. Dari 3 makhluk di muka bumi ini, yang pertama diciptakan oleh Tuhan adalah tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang, dan selanjutnya manusia. Oleh karena itu, jika pada perayaan tumpak wariga atau tumpak pengatak, maka sering didengar sesapa saat membantan di suatu pohon tanaman dengan ucapan yang mirip panggilan terhadap kakek atau nenek dalam bahasa Bali. Sebagai pertanda, memang tumbuh-tumbuhan makhluk tertua. Selanjutnya muncul sapi, disebut atau dimuliakan sebagai ibu. Untuk diketahui, sekarang sedang berjangkit penyakit mulut dan kuku PMK yang menyerang ternak sapi termasuk di Bali. Itu berarti salah satu ibu sedang sakit. Selain secara niskala, kegiatannya untuk membantu sapi dapat diperluas dengan gerakan vaksinasi sapi, sanitasi kandang, pemberian pakan bergizi pada sapi, dan upaya lainnya untuk menyelamatkan ternak sapi di Bali. Bali Pos melaporkan.